Sahabat Insan, intisari sabda mingguan yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pater Emmanuel Lelo Talok CMF, dalam Pekan Paskah ke-7, Hari Komunikasi Sedunia. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14. Mengatakan, sesudah menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid kembali ke Yerusalem dan bersama Bunda Maria, beberapa perempuan lain, dan bersama saudara-saudara Yesus, mereka bertekun dalam doa. Iya, mereka tidak bersedih, tetapi menuju ke ruang atas untuk berdoa. Mereka berani memulai sesuatu yang mulia untuk suatu hasil besar yang tak terduga bagi iman Kristen. Roh Kudus nantinya yang meresmikan berdirinya gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Gereja adalah warisan Kristus sendiri yang pendiriannya didoakan dengan tekun oleh para rasul dan Bunda Maria. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, pewartaan dengan 5 tugas utama pastoralnya terjaga semenjak gereja perdana sampai sekarang. Liturgi, gereja berdoa; kerigma, gereja mengajar dan belajar; koinonia, gereja saling menguatkan; diakonia, gereja berbagi sedekah; derma, dan bermurah hati; serta martiria, gereja berkanjang dan bertahan dalam imannya, bahkan sampai mati menjadi pembela iman. Sahabat Insan yang terkasih, dalam bacaan kedua, surat pertama Rasul Petrus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 16, kita mendalami bahwa hal yang perlu dikembangkan oleh kita sebagai orang Kristen adalah rela menderita. Menderita untuk kebaikan dan menderita melawan pelbagai kelaliman demi kemuliaan Kristus dan Bapa. Jangan ragu dan malu untuk menderita demi iman akan Kristus. Justru hal yang perlu dihindari adalah menjadi pembunuh, pencuri, penjahat, dan pengacau. Masyarakat Kota Kupang dan dunia, sudahkah kita mendengar teguran dari sabda Tuhan ini? Sonde boleh sembarang membunuh sesama manusia. Sonde boleh pencuri. Sonde boleh jadi penjahat. Dan sonde boleh menjadi pengacau di lingkungan tempat tinggal. Haruslah berkehendak baik, bahkan ikhlas menderita demi panggilan kita sebagai orang Kristen. Karena orang yang bekerja buat Tuhan terlalu manis. Orang yang berkorban bagi sesama adalah orang kudus yang berbahagia. Bacaan Injil hari ini dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berdoa, kiranya Bapa berkenan
agar anak dipermuliakan demi mempermuliakan Bapa sendiri. Kuasa diberikan Bapa kepada anak, dan anak memberikan kuasa itu kepada semua orang yang berbuah hidup yang kekal, yakni kalau kita percaya bahwa Bapa adalah Allah yang benar dan kekal, dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Sang Utusan Bapa. Selain bertekun dalam novena doa 9 hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, menantikan Roh Kudus, gereja sejagat juga merayakan Hari Komunikasi Sedunia yang ke-60 dengan tema melestarikan suara dan wajah manusia. Seruan ini tentu sangat penting karena suara asli, suara kebenaran manusia dihilangkan oleh hoax, oleh isu, oleh trik, tiruan, dan tipuan. Wajah manusia sebagai pancaran kerahiman ilahi diganti dengan topeng, akun palsu kebencian, dan dendam kesumat. Wajah yang sesungguhnya dimanipulasikan lewat media digital. Ayo, kembalikan manusia kepada otentisitasnya. Sebagai misionaris, para utusan, kiranya gereja dapat belajar pertama-tama dari Kristus sendiri, mengkomunikasikan semua yang Bapa kehendaki kepada semesta, dan bagi setiap orang yang terbuka hanya akan salah. Kita sekalian kiranya menimba juga semangat dan Claret yang memberikan inspirasi ilahi. Gunakan semua sarana komunikasi untuk mewartakan Injil. Berkomunikasi dengan kasih, bukan kebencian. Kita sampaikan kebenaran dengan keberanian, ketulusan hati, dan era masa kini. Kita semua menjadi misionaris yang merekatkan kasih pada Allah, sesama, dan alam semesta. Sahabat insan yang mulia, Tuhan Yesus, Sang Komunikator Agung, Sang Pewarta Ulung dari sisi kanan Bapa di surga, memberkati kita supaya kita kembali kepada kebenaran yang hakiki. Amin.